Bab 77, Malam Pertama. Yongki malam ini tidak bisa tidur. Dia penasaran apakah rencananya agar Miftah dan Safira bisa tidur sekamar berhasil atau tidak. Tetapi Yongki tidak berani menceritakan perihal taktiknya pada Indria, sebab istrinya akan marah padanya. "Mas, kalau kamu diam, pasti ada sesuatu yang tidak beres," tegur Indria. "Tidak ada apa-apa kok, aku hanya merasa bersedih saja. Karena tadi Miftah memberikan pesta yang sangat indah untuk Safira, sedangkan aku, sungguh pernikahan yang menyedihkan," jawab Yongki. Indria merangkul suaminya dari belakang, kemudian mengecup pipi Yongki dengan mesra. "Yang penting kan sah, dan kita sekarang hidup bahagia," pujuk Indria. "Benar juga sih, daripada Miftah pernikahannya megah, tetapi tidak bisa berkutik pada istrinya." "Ya, semoga saja rencanaku berhasil, sehingga Safira bisa luluh," jawab Yongki keceplosan. "Rencana apa?" tanya Indria penasaran. "Rencana? Apakah tadi aku bilang seperti itu? Ah, istriku yang cantik ini pasti salah dengar," elak Yongki. "Mas, aku tidak suka jika kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Cepat katakan rencana apa yang kamu sarankan pada Miftah," sela Indria memaksa. Yongki menghembuskan napas berat. Dia memang terkadang sering keceplosan, membuat dirinya dalam kesulitan sendiri. "Sekarang gini ya, Miftah dan Safira kan sudah menikah. Dan kita semua tahu jika Miftah begitu mencintai Safira. Masa iya mereka akan hidup serumah tetapi seperti dia orang asing? Makanya aku menyuruh Miftah menjual rumahnya sendiri dan tinggal kembali bersama ayahnya. Dengan begitu, selain menemani masa tua ayahnya, juga bisa membuat dia mendekati Safira. Pastinya Safira tidak akan berani menolak jika ada mertuanya," terang Yongki hati-hati agar tidak salah bicara. "Oh, kalau itu sih aku setuju. Karena mereka sudah menikah, memang lebih baik memulai hidup baru menggapai ridho Allah. Apa sih arti hidup ini? Jika dipikirkan baik-baik seperti sedang dalam menghadapi ujian. Dan kehidupan yang sesungguhnya justru setelah kita mati," jawab Indria. "Jadi kamu tidak keberatan?" tanya Yongki. "Loh, kamu mengira jika istrimu ini adalah netizen yang suka ikut campur urusan orang lain? Kecuali jika mereka butuh bantuan baru aku menolong. Mereka ya mereka. Biar mereka yang memilih kehidupan sendiri, kita tidak perlu memaksa. Hanya saja, jika ada sesuatu yang salah, kita juga wajib mengingatkan. Ingat, sebatas mengingatkan bukan mengintimidasi," balas Indria. Yongki memeluk istrinya dan mengecup keningnya dengan mesra. "Aduh, aku yakin jika nanti anak kita akan sebijak kamu. Kira-kira anak kita lelaki atau perempuan ya?" gumam Yongki penasaran. "Kalau di USG, kata dokter sih bisa terlihat jenis kelaminnya jika sudah berusia 5 bulan ke atas. Kalau Mas Yongki menginginkan lelaki atau perempuan?" tanya Indria penasaran. "Sebenarnya lelaki atau perempuan sama saja sih. Hanya saja aku ada harapan anak pertama lelaki, biar bisa menjaga adiknya yang perempuan. Karena aku ini mantan playboy, tentu saja tidak ingin membiarkan putriku menjadi korban buaya juga," balas Indria.
Apakah dulu saat kamu masih menjadi playboy, tidak memikirkan kalau kelak juga akan menjadi seorang ayah dari anak perempuan? Sindir Indria. Ya, namanya juga masa remaja. Mana mungkin aku memikirkan sampai ke situ. Adanya ya hanya senang-senang dan tebar pesona, jawab Yongki ngakak. Ketika Yongki dan Indria sedang asik saling meledek, justru berbeda dengan pasangan Miftah dan Safira yang seperti dua patung yang saling membisu menemani Bintara menonton TV. Sudah malam, ayo semua kita istirahat, ajak Bintara. Iya ayah, jawab Miftah patuh. Safira ikut beranjak berdiri dan berjalan di belakang sang suami. Sampai di depan pintu, Miftah berhenti dan Safira yang melamun langsung menubruk punggung suaminya. Aduh, pekik Safira. Ah, maaf, ucap Miftah. Kenapa berdiri di sini? Tanya Safira. Maaf, aku hanya ada sesuatu yang mau aku bicarakan, ucap Miftah. Iya, tapi tidak di depan pintu kamar juga kan? Oh, mari masuk. Balas Miftah salah tingkah. Miftah seperti masuk ke rumah hantu. Bergidik merinding. Bayangkan saja bagaimana rasanya berada di dalam kamar bersama wanita yang dicintai dan sudah sah menjadi istri. Kemudian Safira duduk di tepi ranjang, sedangkan Miftah di sofa. Untuk sesaat, mereka berdua saling menatap penuh rasa malu dan gugup. Miftah menggigit lidahnya. Sungguh berasa seperti anak ABG yang baru mengenal cinta. Safira, maaf karena soal makan malam tadi. Aku telah menceritakan semua pada ayah dan dia mengira jika kamu sedang hamil. Jadi aku minta bantuan kamu untuk berpura-pura. Pinta Miftah. Tapi namanya hamil, beberapa saat kemudian perut akan membesar. Sedangkan aku, nanti jika ketahuan, berbohong, justru akan membuat ayah mertua kecewa. Aku tidak mau berbohong, tolak Safira secara langsung. Makanya aku ingin bertanya, apakah kamu sudah cek kehamilan? Tanya Miftah serius. Safira menggeleng kepala. Entah kenapa, membicarakan hal seperti ini terasa sangat memalukan. Besok pagi kita cek ya, bujuk Miftah. Kalau aku tidak hamil? Tidak masalah, karena waktu kita masih banyak, jawab Miftah. Seketika Safira terhenyak, apa maksud dari waktu yang masih banyak? Ayo sekarang tidur, aku akan di sofa. Kamu jangan takut. Sela Miftah menenangkan Safira yang mulai gelisah. Iya, jawab Safira sangat gugup. Miftah mulai tiduran duluan. Dia berpura-pura memejamkan mata agar Safira tidak takut. Ternyata praktek lebih sulit dari teori. Aku kira akan mudah menjalani seperti ini, tetapi nyatanya aku sangat menderita. Batin Miftah. Sungguh, saat ini Miftah ingin tidur di samping Safira, memeluk serta mengecup kening sang istri penuh kasih sayang. Miftah tidak tahu akan bertahan sampai kapan. Di hari pertama saja sudah terasa sulit dan menyesakkan dada. Dia ingin sekali menunjukkan kasih sayangnya, tetapi untuk mengucapkan sepatah kata saja begitu menegangkan. Sampai tengah malam, Miftah masih belum tidur. Sedangkan Safira sudah pulas. Dia pun langsung bangun dan duduk di tepi ranjang sambil melihat istri kecilnya dengan tatapan syahdu.
Miftah menyentuh pipi Safira dengan perlahan. Terasa begitu lembut. Apalagi ketika jemarinya sudah menyentuh bibir. Tiba-tiba detak jantung Miftah berdetak semakin kencang. Miftah ingin sekali mengecupnya, tetapi juga takut jika Safira terbangun. Ya Allah, kuatkan hamba. Gumam Miftah lagi-lagi menggigit bibirnya sendiri. Miftah lelaki dewasa. Tentu saja dia juga akan merasakan sesuatu reaksi pada tubuhnya saat dalam kondisi seperti ini. Tetapi Miftah memilih untuk diam dan duduk sepanjang malam sambil melihat wajah polos Safira. Aku akan bersabar dalam mencintaimu. Akan aku tunjukkan jika aku bisa. Dan aku yakin suatu saat hatimu bisa terketuk. Safira, aku tunggu sampai kamu bisa dewasa dan berpikiran terbuka. Akan aku tunggu sampai kamu bisa memahami apa itu arti pernikahan. Batin Miftah.